Ketemu lagi ya dengan kita di channel HR Milenial. Jadi di video kali ini saya akan bahas terkait job seeker, khususnya fresh grade. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman yang masih fresh grade dan masih job seeker, dan juga bagi teman-teman yang masih mahasiswa. Itu juga saya pikir akan sangat berguna banget buat teman-teman ketika nanti akan melamar pekerjaan. Jadi 3 hari yang lalu saya bikin sebuah polling teman-teman di LinkedIn ya, polling terkait CV kandidat khususnya yang masih fresh grade atau belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Jadi pollingnya itu saya tujukan khusus kepada teman-teman HRD atau para praktisi HR, ya kan, khususnya adalah teman-teman rekrutmen. Jadi di situ saya membuat sebuah polling yang pilihannya adalah pertanyaannya itu kira-kira apa sih yang teman-teman HR lihat pertama kali dari CV seorang kandidat yang masih fresh grade. Nah, pada polling ini saya memberikan 4 pilihan. Yang pertama adalah nilai IPK, yang kedua adalah alma mater kampus atau universitas atau jaket alma maternya ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas organisasinya, dan yang keempat adalah pengalaman magang atau internship. Jadi ketika seorang recruiter atau HRD melihat sebuah CV dari kandidat yang fresh grade ya, baru lulus atau yang masih belum pernah bekerja sama sekali, itu apa sih yang dilihat, yang menjadi poin utama dan pertama yang mereka lihat? Apakah nilai IPK-nya, alma mater kampus atau universitasnya, pengalaman organisasinya, atau pengalaman magang atau internshipnya. Nah, menariknya nih, dari polling tersebut ternyata ada 592 vote ya yang memilih dari teman-teman HR. Itu dari 592 vote itu yang paling banyak pilihan adalah yang pertama menjadi prioritas utama itu adalah ternyata pengalaman magang atau internship, dan itu persentasenya sangat tinggi sekali dibandingkan yang lainnya, itu 56%. Itu pertama. Artinya dari keempat hal tadi yang menjadi prioritas seorang HR atau recruiters ketika melihat CV seorang kandidat yang masih fresh grade itu adalah pengalaman magangnya atau pengalaman internshipnya, sebesar 56%. Ini nggak nanggung-nanggung, lebih dari setengahnya. Dan yang kedua adalah aktivitas organisasinya, itu 18%, diikuti alma mater kampus itu 17%, tipis banget ya. Dan terakhir ada nilai IPK. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ternyata nilai IPK itu tidak menjadi prioritas utama para recruiter atau HR ketika melihat CV seorang kandidat yang masih fresh grade. Malah yang pernah dilihat adalah pengalaman magang atau internshipnya. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa atau yang masih fresh grade dan kesulitan nyari kerja, coba deh teman-teman isi kekosongan waktu kalian dengan internship atau melamar. Kalau nggak bisa sebagai karyawan, nggak apa-apa, melamar sebagai karyawan magang terlebih dahulu, karena ini menjadi prioritas utama yang bakal dilihat oleh seorang HR atau recruiter ketika kita belum punya pengalaman kerja sama sekali. Yang kedua adalah bagi teman-teman yang masih mahasiswa, itu coba kalian harus aktif di komunitas-komunitas atau organisasi. Kemudian yang ketiga ya, pilihan alma mater atau kampus tuh menjadi pilihan yang oke juga ya, nggak bisa diabaikan banget juga meskipun tidak menjadi prioritas utama. Dan terakhir nilai IPK itu emang kecil banget persentasenya, tapi bukan berarti itu juga benar-benar diabaikan. Artinya buat teman-teman do the best aja lah ketika teman-teman masih mahasiswa, ya jadilah mahasiswa yang terbaik ya kan, belajar dengan semangat yang terbaik, dengan pembelajaran yang terbaik yang bisa kita berikan effortnya. Bagi teman-teman yang sudah bekerja ya bersyukur, karena saat kayak gini kan juga nggak gampang ya nyari pekerjaan, dan berikan kontribusi terbaik. Setidaknya itu akan menjadi portofolio buat teman-teman ketika nanti pindah kerja atau habis kontrak misal, itu kita udah punya portofolio yang bagus, punya catatan pencapaian yang lumayan bagus yang mungkin bisa jadi pertimbangan ke HR atau user ketika melamar di tempat baru dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bagus sekali ya
ini buat masukan terutama teman-teman yang masih belum bekerja untuk merevisi CV-nya agar lebih powerful, lebih berbobot dan bisa memberikan value atau nilai tambah yang menjual atau memiliki nilai jual tinggi di hadapan perusahaan, khususnya di hadapan HRD ataupun orang yang punya wewenang untuk mengambil keputusan ketika meng-hire karyawan baru. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan voting singkat ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman untuk meningkatkan lagi value kita dan bisa kita tuangkan ke dalam CV kita. Buat teman-teman yang masih mahasiswa atau masih baru lulus dan belum kerja atau kesulitan mencari pekerjaan, jadi nggak usah sungkan ya, nggak usah gengsi untuk menawarkan diri sebagai karyawan magang. Ya mungkin kalau sebagai karyawan magang nggak dibayar dengan bentuk uang, tapi nilai atau bayaran itu kan nggak harus dalam bentuk uang semata. Ya ada fasenya memang bahwa uang itu penting banget buat menunjang kehidupan kita, tapi ada fasenya juga kita mempersiapkan bekal yang sebaik mungkin untuk menuju ke sana gitu. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk menawarkan diri sebagai karyawan magang sekalipun ya. Walaupun mungkin belum dibayar dengan uang, tapi kita punya pengalaman, kita punya relasi ya, kita punya gambaran di dunia kerja, sehingga itu bisa menambah nilai pada diri kita ketika kita akan terjun di dunia profesional di kemudian hari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.